Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Nurul Falah, Nurul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu yang insyaallah kita harapkan berbagai macam keberkahan, kebaikan dan manfaat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang bermanfaat terhadap apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Wa'allimna ma yanfa'una. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita segala hal yang bermanfaat bagi kita. Warzuqna ilman nafi'an wa fahman thayyiban. Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik berupa pemahaman yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di depan kita ada kitab Ma'arij at-Tafakkur wa Daqaiq at-Tadabbur. Ini kitabnya sangat panjang sekali. Totalnya ada 15 jilid. Jadi tidak mungkin kita bahas semuanya ya. Dan saya tidak bawa kitabnya. Qadarullah sedang beres-beres untuk pindah rumah Pak. Jadi satu kitab jilid pertama sudah sampai di Soreang. Jadi ya sebagian kitab seluruhnya sudah masuk ke kardus. Jadi tidak bisa saya bawa. Alhamdulillah di depan saya ada PDF ya, kitab ini Ma'arij at-Tafakkur wa Daqaiq at-Tadabbur. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Maidani, dikenal oleh Syekh Haban Nakah Al-Maidani. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Hasan Haban Nakah Al-Maidani. Kitab ini unik karena disebut dengan kitab tafsir tadabburi, kitab tafsir yang khusus dengan metodologi tadabbur Al-Quran. Karena tadabbur dan tafsir adalah sesuatu yang berbeda ya. Perbedaan sederhananya jika kita jelaskan secara singkat, kalau tafsir itu tujuannya mencari makna dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau tadabbur mencari kedalaman amal. Jadi dia berpikir, orang yang bertadabbur akan berpikir apa amal yang harus saya amalkan dari ayat yang saya sudah ketahui tafsirnya atau maknanya. Sehingga tafsir melahirkan ilmu, tadabbur melahirkan amal. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana mukadimah dari kitab ini insyaallah taala. Dan di jilid pertama, jadi tafsir ini juga unik karena metodologi tadabbur yang beliau pelajari adalah bagaimana membentuk pribadi seperti para sahabat. Di mana para sahabat itu minadz-dzulumati ilan nur, berubah dari zaman kegelapan menuju cahaya, dari zaman jahiliyah menuju terang benderangnya Islam. Ternyata itu dipelajari lewat asbabun nuzul, lewat tertibun nuzul, lewat sebab turunnya ayat dan tertib turunnya ayat. Kenapa turun dulu surat Al-Alaq, baru Al-Mudaththir dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata jika kita ingin memanusiakan diri kita sendiri menjadi seorang Islam yang paripurna, jika kita mempelajari Al-Quran sesuai dengan tertib turunnya Al-Quran, ya beliau berpandangan
itu akan terciptanya seorang insan yang hakiki, yang islami, yang kafah. Makanya di jilid pertama kitab ini ya dimulai dari surat Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Qalam, baru Al-Fatihah, baru surat Al-Masad, Al-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Duha, Al-Syarah, Al-Asr, Al-Adiyat, Al-Kautsar, Al-Takatsur, Al-Ma'un, dan Al-Kafir. Tidak sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran, berbeda dengan kitab-kitab tafsir yang lainnya. Nah, menariknya nanti Syekh Habanakah juga mendalami tentang pengobatan spiritual lewat metode terapi tadabbur namanya. Sampai beliau menyebutkan kisah di surat Al-Fatihah di mana Al-Fatihah bisa menyembuhkan orang gila. Jadi keterbelakangan mental, stres, atau segala hal yang berkaitan dengan psikis ternyata bisa diobati dengan tadabbur Al-Quran. Jadi karena waktu kita singkat ya, hanya dari maghrib sampai isya, jadi izinkan langsung saya terjemahkan, tidak dibaca Arabnya terlebih dahulu. Khawatir ketika dibaca memanjang. Memang idealnya kajian ini ya satu majelis 2 jam gitu ya. Karena tadabbur itu membutuhkan kedalaman pikiran. Baik, kalau kita lihat dalam mukadimah ini, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah itu Al-Wahhab Al-Mannan yang telah menurunkan Al-Qur'an. Dan luar biasanya Al-Qur'an adalah kitab yang agung yang dijadikan petunjuk bagi orang-orang terdahulu dan yang kemudian. Jadi Al-Qur'an itu tidak usang oleh bergantinya zaman. Beliau juga menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah, penutup para nabi dan rasul, hamba Allah yang Allah karuniakan hikmah dan kemampuan memberi penjelasan yang sempurna. Nah, inilah Rasulullah itu rasul kita. Nabi Muhammad adalah rasul yang ummi. Tidak termasuk kaum yang tidak membaca dan tidak menulis. Tapi bagaimana Allah memberikan karunia kepada Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan penjelasan dengan penjelasan yang begitu sempurna. Sampai Rasulullah juga menerangkan metodologi dakwah bagi kita semua, di mana Rasulullah pernah mengatakan khatibun nas bi'uqulihim, bicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang Allah telah pilih sebagai risalah penutup bagi makhluknya, ini adalah kitab yang penuh kemukjizatan. Jadi dari awal sampai akhir adalah mukjizat, dan mukjizat yang masih ada sampai hancurnya alam semesta ini. Jadi kalau ada yang bertanya, bisakah kita mencicipi sedikit dari mukjizat para nabi? Dekatilah Al-Quran, selamilah Al-Quran, hafalkan, amalkan, tadabburi Al-Quran, amalkan. Bahkan orang yang menghafalkan Quran, memahami ayat-ayatnya, itu seakan-akan dia terbang dalam kehidupannya dengan sayap wahyu. Seakan-akan di kanannya adalah wahyu dan di kirinya adalah wahyu. Dia terbang dengan wahyu. Nah, para nabi sudah selesai, tapi mukjizatnya tetap ada. Makanya Al-Quran disebut dengan Al-Mu'jizah Al-Khalidah, mukjizat yang kekal. Bahkan bukan hanya dalam lafaznya, mukjizat Al-Quran terkandung pada maknanya juga. Mukjizat Al-Quran terkandung pada maknanya juga. Dan keajaiban Al-Quran tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Dan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita semua bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana dalam ayat dikatakan hatta yasma'a kalamullah. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk, bukan yang diciptakan. Dia adalah kalamullah. Sehingga Al-Quran ini
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk seperti kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu bukti mukjizat Al-Qur'an itu wala yakhlaqu ala kathrati raddi. Al-Qur'an itu dengan seringnya kita ulang-ulang, sering kita baca, sering kita pelajari, tidak akan pernah menjadi usang dan tidak pernah membosankan. Beliau menyebutkan bahwa Al-Quran itu bahran aziman zahiran bil ma'ani ma'udubati tilawatin wa quwwati ta'thirin wa husni bayanin. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti samudera yang sangat luas, dipenuhi makna-makna yang melimpah, keindahan tilawah, bahkan kekuatan pengaruh serta keindahan penjelasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum terjadinya zaman internet seperti kita ini, sampai bapak-bapak kan bisa menelepon ya. Sekarang dari saudaranya ada di mana misalnya di Papua sekalipun, kita bisa menelepon saudara kita di Papua. Sebelum itu Islam sudah memperkenalkan tentang istilah frekuensi. Makanya bapak-bapak, sampai Rasulullah itu mengatakan inna fil kalami nasihra. Sesungguhnya pada sebagian perkataan itu ada sihir. Nah, Al-Quran ini memiliki kuat ta'thir, memiliki kekuatan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kejiwaan seseorang. Sehingga tadi Syekh Abanaga sampai mencontohkan orang gila bisa sembuh dengan tadabbur. Jadi kalau orang gila saja bisa sembuh, apalagi kita. Kita yang setiap hari bapak-bapak mikirin besok kasih nafkah istri, anak gimana, stres, ibu-ibu stres mikirin rumah dan seisinya. Dekatilah Quran. Quran itu memiliki kekuatan pengaruh yang sangat luar biasa. Keindahan penjelasannya juga sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Syekh Habbanaka Al-Maidani untuk menekuni tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan bahkan beliau menyusun kitab sebelum kitab ini, yaitu Qawaidut Tadabbur Al-Amsal di Tadabbur Al-Quran Al-Karim, 40 kaidah dalam memahami atau 40 kaidah tadabbur dalam memahami Al-Quran. Ya. Dan kaidah ini digunakan dan dipraktekkan oleh beliau sendiri untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran, sehingga terciptanya atau tertulisnya ya kitab ini 15 jilid. Itu kalau saya bawa semua sepanjang buku ini begini 15 jilid kitabnya. Dan memang kalau kita lihat belum ada mufassir yang khusus ya menulis kitab khusus tentang tadabbur sebagaimana beliau. Padahal Al-Quran adalah tadabbur adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencelanya dalam dua ayat di surat An-Nisa dan surat Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Allah Subhanahu wa taala mencela dalam ayat ini orang-orang yang tidak tadabbur, menyindir. Sampai para ulama mengatakan bahwa istifham kata tanya yang ada pada ayat ini adalah istifham litaubih. Kata tanya yang fungsinya untuk mencela atau merendahkan orang yang tidak mau tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka orang-orang itu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Memang khitabnya ayat ini adalah ditujukan untuk orang-orang kafir. Tapi seharusnya hati kita ikut terenyuh saat kita tidak mau mentadabburi Al-Quran. Atau jangan-jangan kata Allah am'ala qulubin aqfaluha, jangan-jangan di dalam hati kita ada penutup, terkunci hati kita. Makanya dalam ayat itu
disebutkan bahwa pembuka hati kita adalah tadabbur. Tanpa tadabbur hati kita itu kering. Hidup kita tuh hampa. Ibadah memang setiap hari, tapi seperti kosong hati kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kehilangan salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa itu? Tadabbur. Dan beliau sendiri di dalam mukadimahnya meminta maaf ya kepada para pembaca semuanya bahwa tentunya ini salah satu bentuk ketawaduan para ulama, bahwa beliau ya merasa masih banyak kekurangan dalam mentadabburi. Bayangkan seorang ulama yang menulis kitab tadabbur 15 jilid masih meminta maaf. Mungkin ini jauh dari kesempurnaan katanya. Sementara kita Al-Fatihah saja kadang kita tidak paham apa maksudnya. Sedangkan kita juz amma saja belum beres apa maknanya. Ya, jadi kita ini sangat jauh sekali. Saya ingin nanya sama bapak-bapak nih, boleh Pak? Assalamualaikum Pak. Saya lihat semakin sakinah ini, semakin ke bawah. Ibu-ibu, boleh saya tanya ibu-ibu? Al-Quran itu pedoman kita hidup di dunia atau pedoman kita di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Sebelum kita mati atau setelah kita mati? Oke, sudah sepakat semua jawaban. Jika saya melaksanakan suatu ibadah, misalnya umrah, saya dapatilah ada panduan ibadah umrah. Kira-kira saya bacanya sebelum umrah atau setelah pulang umrah? Sebelum atau setelah? Sebelum ya? Kalau saya bacanya setelah umrah, apa yang terjadi? Tersesat. Bisa jadi tersesat di jalan. Saya bisa jadi salah Ka'bah dan lain sebagainya. Sehingga saya baca buku panduan umrah itu sebelum saya umrah. Al-Quran adalah panduan kita menuju surga Allah, yang harus kita pahami sebelum kita mati seharusnya. Makanya niatkan, azamkan kepada anak-anak kita sebelum mereka balik, usahakan bagaimana mereka selesai memahami Quran secara global. Kita dan banyak di antara kita bahkan yang na'udzubillah wafat dalam keadaan Qurannya pun belum paham. Padahal Quran adalah pedoman hidup kita di dunia ini. Bagaimana kita menjalani hidup sementara Quran kita belum selesai? Mau hidup itu kan ibarat kita mau mengerjakan suatu tantangan. Misalnya ada outbound. Di permainan outbound itu ada pedomannya. Bapak Ibu kalau mau masuk ke outbound ini silakan dibaca dulu panduannya ya, kata petugasnya itu. Maka kita sebagai pengunjung outbound akan membaca buku panduannya tersebut supaya tidak salah. Nanti orang lain masuk ke sini, kita malah masuk ke sana, salah. Nah, bagaimana mungkin anak-anak kita disusupi dengan prestasi-prestasi dunianya, tapi usia 15 tahun, usia SMA, usia kuliah, dia belum paham Quran. Atau jangan anak-anak kita sendiri saja. Apakah kita sudah selesai membaca Quran semuanya? Apakah kita sudah memahami Al-Quran semuanya? Nah, itu kan jadi pertanyaan bagi kita. Tapi kan besar itu kewajiban para ulama. Ya, memang kewajiban para ulama lebih wajib sebenarnya. Tapi kalau kita bahas bahwa itu kewajiban bagi setiap muslim. Tadabbur itu diwajibkan bagi setiap muslim sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dalam mentadabburi ayat-ayat. Makanya nanti kalau misalnya ada seorang dokter tadabbur Al-Quran, pasti akan merasakan keajaiban-keajaiban di ayat-ayat sains. Seorang guru matematika, guru geografi misalnya,
ketika mentadaburi Al-Quran dapat di ayat-ayat tentang geografi, tentang matematika, masuk tuh dia di situ. Dan itu suatu hal yang tidak mengapa selama tidak keluar dari kaidah tafsir. Nah, sekali lagi bahwa metodologi tadabbur yang beliau lakukan adalah metodologi tadabbur berdasarkan tartib nuzul atau berdasarkan urutan turunnya Al-Quran. Dan sekali lagi ini bukan berarti tidak sesuai dengan urutan mushaf. Bukan berarti ini adalah sesuatu yang melenceng dari Al-Quran. Ya, karena ini sekali lagi ijtihad beliau, ya, bagaimana beliau menulis hal tersebut. Dan nanti kita akan memahami. Contoh seperti kita singgung sedikit surat Al-Alaq. Bagaimana awalnya surat Al-Alaq itu? Iqra. Itu belum apa-apa. Pembahasan Iqra itu bisa berjam-jam. Di mana kita diperintahkan oleh Allah menjadi umat yang gemar membaca. Sekarang kita tanya pada diri kita, kapan terakhir kita membaca kitab? Kapan terakhir kita membaca buku? Padahal setiap hari kita bisa membaca pesan di WhatsApp, kita bisa membaca scrolling Instagram, ya. Dan uniknya perintah Iqra-nya 2 kali dalam surat Al-Alaq. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jendela ilmu adalah dari membaca. Makanya kita adalah umat yang tidak boleh lepas dari kata membaca. Nah, kenapa? Ini pertanyaan juga ya. Kenapa mentadaburi Al-Quran lewat urutan berdasarkan tertib turunnya Al-Quran, ya, tidak sesuai dengan susunan mushaf, ya. Kalau sesuai susunan mushaf itu istilahnya adalah at-tadabbur al-mabani, ya. Kalau sesuai dengan turunnya mushaf disebut dengan at-tadabbur at-tanzili. Sebenarnya kedua-duanya tidak bisa kita katakan ada yang lebih utama, ya, karena kedua-duanya insya Allah Taala sesuai dengan tujuannya masing-masing. Contoh kita lihat ya, dalam urutan turunnya Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran, ini lebih berfungsi kepada penjelasan kesinambungan pembangunan pengetahuan, atau yang disebut dengan al-bina al-ma'rifi at-takamuli. Al-bina al-ma'rifi at-takamuli. Jadi kita lebih paham tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Juga dalam rangka at-tasalsul at-tarbawi at-takamuli. At-tasalsul at-tarbawi at-takamuli adalah maksudnya rangkaian penyempurnaan pendidikan yang rohani. Makanya cocok bagi kita yang ingin belajar Islam dari awal. Nah, tadabbur seperti ini ya tentunya bisa lebih membentuk pengetahuan seseorang terhadap agamanya. Pembangunan metode pendidikan Rasulullah SAW, membangun pemahaman terhadap sirah Rasulullah SAW, juga memahami bagaimana para sahabat awal-awal yang bisa mengikuti Rasulullah di masa-masa sulitnya Rasulullah, menerima seruan Rasulullah SAW, bagaimana menghadapi orang-orang musyrik dan yang mendustakan agama ini, itu kan lebih menguatkan keimanan terhadap akhirat. Karena kalau kita lihat bagaimana surat-surat yang awal turun itu lebih berkenaan dengan akhirat, belum berbicara ayat-ayat tentang hukum dan lain sebagainya. Sekarang seseorang yang
Ya seperti anak-anak kita misalnya dari usia SD ke SMP menuju balik. Langsung kita jelaskan tentang hukum haji. Langsung kita jelaskan tentang hukum zakat dan lain sebagainya, atau hukum pernikahan dan lain sebagainya. Karena kalau kita buka surat Al-Baqarah kan hampir semuanya bercerita tentang hukum. Ya, ada sholat di dalamnya meskipun tidak secara detail dijelaskan. Kemudian ada haji, bahkan ada tentang pernikahan sampai hukum talak. Sekarang kalau kita tadabbur dengan anak-anak lewat urutan surat Al-Baqarah dulu gitu, nanti akan muncul ayat talak. Gimana kita menjelaskannya pada anak-anak kita gitu, tentang perceraian, tentang pernikahan gitu. Tapi kalau kita tadabbur bareng anak-anak kita yang jelasin surat Al-Alaq, Al-Mudaththir terus ke Al-Fatihah, ya, menjelaskan tentang pemahaman dia tentang akhirat nanti. Nyambung gitu. Ya. Sehingga orang itu cinta akhirat, sehingga kecintaannya terhadap ilmu lebih didasarkan atas kecintaannya terhadap akhirat, bukan lagi atas paksaan dari kedua orang tua. Nah, ini salah satu faidah di mana kita mempelajari tadabbur sesuai dengan urutan turunnya surat, sekalipun tidak mengapa bagi kita untuk mentadabburi ayat-ayat dari awal. Makanya di sebagian masjid saya juga tadabbur itu dari Al-Baqarah, Al-Fatihah ke Al-Baqarah. Alasannya kenapa? Unik ya, alasan dari sebagian DKM itu sudah bosan Ustaz sama katanya gitu. Sudah bosan sama katanya. Jadi kali-kali kita bahas Al-Baqarah. Tapi ternyata kalau ditanya juz amma juga liar. Karena juz amma itu luar biasa. Disebut dengan qalilul alfaz ya wa daqiqul ma'ani. Sedikitnya lafaz tapi dalam maknanya. Ya. Bagaimana surat Al-Kautsar saja membahas tentang kurban, itu kan panjang pembahasannya. 3 ayat. Tapi kalau kita tadabburi bisa berhari-hari. Surat Al-Kautsar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari muqaddimah ini kita mempelajari beberapa hal yang di mana kita harus juga merasakan apa yang beliau rasakan. Apa itu? Kesadaran kita untuk tadabbur. Maka sekarang kita punya PR. Bapak Ibu mau dikasih PR tidak? Tidak ada jawabannya. Assalamualaikum. Ini masih bersama saya semuanya ini. Ini saya ngomong sama HP atau sama Bapak Ibu? Assalamualaikum Bapak Ibu. Mau dikasih PR tidak? Ibu-ibu saja yang mau. Bapak-bapak tidak mau. Tadabburi Al-Quran setiap hari, walau hanya 1 ayat. Misalnya ayat hari ini Bapak buka Al-Fatihah, atau jangankan malah masuk ke suratnya, baru di ta'awuznya saja. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita membahas tentang isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita juga mikir apa maksudnya. A'udzubillah. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Jadi kalau tafsir itu ma makna hadhil ayat, apa maknanya ayat ini, itu tafsir. Kalau tadabbur lebih dalam. Tadabbur bukan lagi ma makna, tapi mal hikmatu wara'a hadhil ayat. Apa hikmah di belakang ayat ini? Apa amal yang bisa saya amalkan dari saya memahami ayat ini? Contoh misalnya ayat tentang Nabi Musa pergi ke laut untuk membelah lautan. Apakah cara mengamalkan ayat itu kita harus bawa tongkat kemana-mana, lalu kita umroh plus ke Laut Merah lalu membelah lautan? Kan tidak begitu. Jadi tidak semua ayat-ayat Quran itu harus kita amalkan sesuai ayatnya. Ada ayat-ayat yang harus kita cari hikmahnya. Ternyata adalah hikmahnya kembali kepada Allah di waktu sempit. Bayangkan posisi Nabi Musa yang sudah dikejar oleh tentara Fir'aun. Sampai umatnya pun mengatakan, kamu ini gimana Musa? Di belakang ada kaum Fir'aun, di depan kita ada laut yang begitu sangat luas.
Maka jawaban Nabi Musa alaihi salam, "Inna Rabbi sayahdin." Kalla ma'iya Rabbi sayahdin. Bahwa ada Rabb, ada Allah yang akan menunjukiku jalan. Di sini pelajaran penting bagi kita saat mentadabburi ayat ini dalam menjalani kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh berputus asa dari Allah. Sesempit apapun, pasti Allah jadikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Dari arah yang tidak disangka-sangka, bahasa Al-Qur'annya min haitsu la yahtasib. Dari arah nutu disangka-sangka. Kalau bahasa Sunda yang lebih ekstrimnya, dari arah ti arah nu teu kaharti. Benar-benar teu kaharti. Nah, itulah bagaimana kita mentadabburi ayat tersebut. Makanya lihat bagaimana para sahabat. Contohnya adalah Asma, anak dari Abu Bakar, saudarinya Aisyah. Talha bin Ubaidillah pernah mendapatinya mentadabburi salah satu ayat di surat Al-Jathiyah, dan yang serupa ada di surat Al-Qalam. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Dan Asma mengulanginya, ayat tersebut mengulanginya terus-menerus. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan jadikan sama orang-orang yang menyerahkan dirinya pada Allah dengan orang-orang yang berbuat dosa? Sama? Assalamualaikum. Ini saking khusyuknya tadabbur, saya bertanya, apakah sama orang yang Islam dengan orang yang berdosa? Apakah akibatnya sama orang yang banyak bermaksiat dengan orang yang menyerahkan dirinya pada Allah? Apakah sama? Sekarang ibu-ibu semangat hadir kajian, semangat sholat, semangat beramal soleh, tiba-tiba di akhirat satu kamar sesurga dengan ahli maksiat, ridho nggak bu? Ibu-ibu nggak ridho? Kita saja mengatakan nggak sama. Talha bin Ubaidillah pergi ke pasar, menjalankan kewajibannya, berjam-jam dia di pasar. Kembali dia melihat Asma binti Abi Bakrin masih di tempat yang sama, mengulang ayat Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Berpikir bahwa enggak akan sama akhir orang yang berislam, betul-betul Islam, dengan orang yang berdosa. Jadi kalau kita mau maksiat tuh mikir dong gitu. Berpikirlah bahwa akibat kita tuh gak akan sama. Kalau kita bermaksiat dengan kita taat, hasilnya gak akan sama. Orang membaca ayat itu berulang-ulang sampai bisa menangis. Kenapa? Karena khawatir Allah mencatatnya sebagai mujrim. Mujrim itu orang berdosa, bukan sebagai muslim. Kajian ini kita tutup dengan kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah datang ke suatu masjid, yang mana di masjid itu seorang muadzin adzan Isya. Suasananya seperti ini waktu Isya. Muadzin itu adzan. Muadzin itu menunggu imam. Ternyata imam tidak hadir juga. Maka muadzin itu inisiatif menyarankan Abu Hanifah untuk maju ke depan, tapi Abu Hanifah tidak mau. Kita tahu ya, sebagian ulama itu tidak mau menjadi imam karena merasa bidangnya bukan di situ. Nah, beliau merasa bahwa bidang saya fikih. Saya tidak mau menjadi imam. Kamu aja jadi imam. Muadzin, akhirnya muadzin itu jadi imam. Ketika beliau menjadi imam, dibacakanlah surat Al-Zalzalah. Surat apa? Al-Zalzalah. Ada ayatnya, di akhir ayatnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, yaitu sebesar biji sawi, niscaya akan mendapatkan balasan. Dan begitu pula yang mengerjakan keburukan walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar atom, niscaya akan mendapatkan balasan.
Selesai sholat, Abu Hanifah terlihat menangis, termenung, mengulang-ulang surat Al-Zalzalah. Jamaah semua sudah keluar. Tersisa Abu Hanifah, si muazin ini, sang muazin dengan cerek api atau bohlam yang dulu itu kan dari api ya, lampu untuk menerangi masjid. Muadzin ini segan, ingin bilang sama Abu Hanifah bahwa aku mau pulang duluan gitu kan. Mau ngambil bohlam segan juga. Akhirnya muadzin ini diam-diam keluar dari masjid dan membiarkan Abu Hanifah diam di masjid. Muadzin ini tidur. Lalu menjelang subuh seperti biasa seorang muadzin akan pergi ke masjid. Kalau kita mungkin sekitar jam 4 ya. Pergi ke masjid dan didapatinya masjid masih terang dan Abu Hanifah masih duduk di posisi yang sama. Dan masih mengulang-ulang sambil berbicara dengan Allah. Dengan perkataannya yang maknanya kurang lebih seperti ini. Wahai Zat, wahai Allah yang membalas kebaikan sebesar biji zarrah dan yang membalas keburukan sebesar biji zarrah, maka balaslah setiap kebaikanku walau hanya sebesar biji zarrah, dan tutuplah dan ampunilah segala keburukanku ya Allah walau hanya sebesar biji zarrah. Lalu muazzin itu datang menghampiri Abu Hanifah. Tidak bilang apa-apa, cuma datang menghampirinya karena mau mengatakan bahwa ini sudah mau subuh. Lalu Abu Hanifah mengatakan apa kepada muazzin itu? Abu Hanifah bilang, kalau kamu mau keluar, keluar saja duluan. Silahkan ambil lampunya. Berarti Abu Hanifah, perhatikan, dia berpikir bahwa itu waktu subuh atau waktu isya. Dia masih merasa itu sekitar jam 9 malam atau jam 8 malam. Sampai dia bilang sama muazzin, kalau kamu mau keluar duluan boleh, silakan. Saya masih mau di sini. Muazzin itu bilang sama Abu Hanifah, wahai imam, ini sudah waktu subuh. Saya sudah tidur tadi. Kebayang gak? Bagaimana tadaburnya para ulama? Inilah tadabur. Sudah waktu isya. Jadi Abu Hanifah bilang apa sama muazzin ini? Wahai muazzin, rahasiakan apa yang kau lihat, jangan ceritakan kepada siapapun. Sampai Abu Hanifah meninggal, akhirnya muazzin ini menceritakan apa yang dia lihat tentang bagaimana tadaburnya Imam Nu'man ibnu Bashir Abu Hanifah rahimahullah. Itu salah satu kisah penggalan cerita-cerita dari para ulama bagaimana mereka mentadaburi ayat demi ayat. Nah, ini gambaran bagi kita bahwa cobalah untuk sesekali kita mentadaburi, merenungkan ayat Al-Quran sampai kita susah tidur. Bagaimana kita merenungkan ayat-ayat Allah untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, kehusyuan dan kebahagiaan. Itu paling utamanya. Tadabbur adalah sumber kebahagiaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan bagi kita manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi kita menuju jalan yang lurus, dan Allah lah sebaik-baik pemberi pertolongan bagi kita, sebagaimana beliau juga mengatakan wallahul hadi ila sawa'is sabil wa huwal fattahul wahhab. Semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi, jadi 4 atau 5 pertemuan di bulan ini tujuannya bukan untuk menghatamkan kitab Ma'arijut Tafakkur, tapi tujuannya adalah agar kita disentil sedikit supaya apa? Supaya mau tadabbur setiap hari, walaupun hanya 1 ayat setiap hari. Tadabbur itu nikmat sekali. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, ada terjemahan. Tadabbur bisa dengan terjemahan Al-Quran. Ya, tidak mesti dengan tafsir bagi orang yang belum bisa baca tafsirnya. Atau pakai tafsir terjemahan, boleh silakan. Dan nanti dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Mutayri, namanya kitab lebih tipis, itu sangat kecil sekali, Mabadi Tadabburil Quran.
bagi para pemula ini bagaimana mentadabburi Al-Quran. Nah, beliau di situ membahas bahwa tadabbur itu bisa untuk semua kalangan, ya, untuk semua kalangan. Makanya di salah satu kitab yang kami bina, di kitab tadabbur Quran, namanya kitab tadabbur Quran. Anak-anak tadabbur Al-Quran, anak SD ya sudah berusaha untuk mentadabbur Al-Quran. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dikaruniakan kemampuan untuk bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menambah semangat kita untuk membaca, mempelajari juga mentadabburi Al-Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Informasi tambahan, insyaallah hari Sabtu seperti biasa ada majelis zikir pada salat subuh sampai dengan syuruk, dan juga hari Ahadnya tanggal 5 ada kajian rutin 2 mingguan. Insyaallah untuk hari ini akan diisi oleh Ustaz Ustaz di Untuk oleh karena itu kami